Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, enggak ada hadiratnya. Hadirin semuanya, adik-adik non kader ya, atau kader dai dan guru yang akan dikirim ke pedalaman, kata Ustaz. Ya. Tetapi juga insya Allah akan meneruskan sekolah, kuliah ya, S1, S2 sampai S3 insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena keberhasilan seseorang salah satunya ditentukan melalui pendidikan sekolah ya. Seperti sekarang kita di pesantren At-Tanmiyah, supaya enggak mendengung saya jauhkan. Sekolah Al-Itqan ya, Itqan dari ya atqana, itqan, tekun. Tekun itu bahasa Arab, tekun dan itqan. Alladzi atqana kulla syai'. Ya. Jadi itqan itu berarti antum diajarin supaya tekun dalam belajar, supaya mutkin di dalam hafalan Al-Qur'annya ya, supaya mutkim dalam ilmunya. Maka disebut dengan pesantren Al-Itqan. Salah satu buku Ulumul Quran itu judulnya Al-Itqan ya. Dipakai di sini ya. Masya Allah, Al-Itqan. Nah, itu sama dengan nama pesantren ini. Jadi adik-adik yang kami sayangi ya, kami berbahagia dan senang melihat antum ini semangat. Ini pakai seragam putih-putih. Biasanya pesantren itu nggak pakai seragam ya, pakai sarung, tapi ini pakai seragam, pakai kopiahnya hitam. Kenapa kopiahnya hitam-hitam nggak putih? Karena kalian belum haji. Kalau sudah haji nanti insya Allah kopiahnya putih. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang bisa dapat hadiah haji dan umroh. Dulu kita setiap tahun itu ada lomba tahfidzul Quran internasional atau minimal sebatas Asia atau Asia Pasifik. Itu biasanya di Masjid Istiqlal, kadang di beberapa hotel, terakhir di Hotel Pullman. Itu yang mengadakan adalah dari Kedutaan Saudi Arabia atas agama bekerjasama dengan Kementerian Agama Indonesia. Itu hadiahnya kalau juara pertama haji dan umroh ditambah uang 40 juta. Kalau juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga, termasuk hafalan hadis ya, Umdatul Ahkam. Nah, itu sudah hafal nih Umdatul Ahkam. Dulu hadisnya menggunakan muqarrar sendiri 100 hadis, 500 hadis, tapi yang 50 hadis atau 100 hadis dihafal dengan sanadnya.
Antum hafal enggak sanadnya? Anfulan 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 haddatsana akhbarana qala Rasulullah. Nah, itu sampai 50 hadis mereka hafal sanadnya. Biasanya yang juara orang Indonesia. Kalau dalam masalah hadis. Saya termasuk salah satu juri di situ. Nah, itu hadiahnya haji dan umrah. Kalau haji dan umrah pakai kopiah putih. Kalau kopiah hitam ini kopiah nasional, ya, Islam Nusantara. Kita hidup di Indonesia. Ya, makasih. Ada yang kami hormati. Jadi kita harus semangat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hari ini libur nasional karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita berbicara tentang sosok beliau, bagaimana beliau mengajar kepada kita ilmu, ya, balighu anni walau ayah, ya. Beliau juga yang mendapatkan wahyu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah menunjukkan bahwa pertama kali orang itu harus menuntut ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan bab al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian beliau menukil surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam menuntut ilmulah tentang tauhid la ilaha illallah. Jadi pertama kali yang harus kita pelajari apa adik-adik? Tauhid, makna la ilaha illallah. Itulah yang kemudian diajarkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan, dipraktekkan langsung oleh beliau ketika beliau di Mekah. Jadi kalau kita berbicara tentang dakwah, kiprah dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah mengajarkan tauhid selama 13 tahun di Mekah. Itu tauhid dulu, mengajarkan la ilaha illallah. Surat-surat yang turun di Mekah itu rata-rata surat yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada Nabi, keimanan kepada qada dan qadar, ya. Makanya juz 30 itu hampir semuanya turun di Mekah, ya, kecuali beberapa surat. Karena apa? Juz 30 itu isinya tentang hari kiamat, tentang kenabian, ya, tentang bagaimana Abu Lahab ya mendustakan Nabi Muhammad SAW, Ashabul Fil, bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, itu ada di dalam surat Juz Amma 30. Dan ayat-ayat Makkiyah ya itu semuanya hampir membahas masalah akidah. Maka kalau antum belajar ulumul Quran, belajar Itqan tadi, kitab Itqan, akan tahu surat-surat yang turun di Mekah dan surat-surat yang turun di Madinah. Maksudnya turun di Mekah itu turun sebelum hijrah. Walaupun turunnya enggak di Mekah, turunnya di luar, tapi selama belum hijrah disebut dengan Makkiyah. Turun di Madinah itu maksudnya turun setelah hijrah, walaupun kadang-kadang turunnya di Mekah. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Surat Al-Maidah ayat 3 itu Makkiyah ya. Ya, Al-Maidah itu Makkiyah. Surat Al-Maidah ayat 3 Makkiyah, Madaniyah, walaupun turunnya di Arafah pada waktu haji terakhir, tapi disebut dengan Madaniyah karena turunnya setelah hijrah. Maka isinya tentang kesempurnaan agama Islam. Jadi kita kembali ke awal bahwa Nabi Muhammad SAW
awal dakwahnya adalah mengajarkan tauhid, menguatkan tauhid selama 13 tahun. Makanya adik-adik nanti kalau dikirim ke pedalaman, saya diceritain tadi ya, dikirimnya itu bukan ke Bandung ya, ke Semarang, ke Jogja, ke Surabaya, bukan di kota-kota besar. Saya dikirimnya kemana? Ke Nusa Tenggara Timur, ke Flores ya, ke mungkin Ambon, ke Kalimantan, Sulawesi, ke Sumatera bagian pedalaman. Bagus itu, supaya kita tahu bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu juga kayak antum dikirim ke pedalaman, seperti Mu'adz bin Jabal dikirim kemana? Ke pedalaman Yaman. Di situ banyak gunung-gunung ya. Beliau dinasihatin ya, awal ma tad'uhum syahadatu alla ilaha illallah. Jadi wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kamu dakwah pertama kali mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, tiada apa terjemahannya, apa ada yang tahu terjemahannya apa? La ilaha illallah, terjemahan la ilaha illallah apa terjemahannya bahasa Indonesia? Tiada Tuhan selain Allah. Ini terjemahannya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nih beda sendiri, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalau tak antum terjemahkan tiada Tuhan selain Allah, salah. Tuhan itu banyak, ya kan? Ada berhala di Mekah aja ada 360 Tuhan berhala. Antum bilang tiada Tuhan selain Allah, salah. Ada Tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin. 360 berhala itu Tuhan mereka, Tuhan mereka. Ada pohon beringin, pohon yang angker itu disembah oleh orang-orang musyrik. Ada kuburan disembah, ada malaikat disembah kaum musyrikin, ada matahari disembah oleh siapa? Oleh siapa? Siapa ketuanya? Siapa ratunya? Memang ada dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran? Surat apa? Surat apa? Surat Saba? An-Naml artinya apa? Ayat berapa? Bunyinya apa? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ya. Hud mengatakan jalan-jalan ke negeri Sabah dari Palestina terbang ke Yaman ya. Itu mendapatkan seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis ya, mempunyai kerajaan yang sangat besar, tetapi sayangnya mereka dan rakyatnya menyembah matahari. Berarti Tuhan mereka apa? Matahari selain Allah. Jadi banyak Tuhan ya. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, salah. Banyak Tuhan selain Allah yang disembah orang musyrik. Makanya la di situ berarti la nafiyah, artinya tiada Tuhan yang berhak, yang boleh disembah kecuali Allah. Tuhan banyak tapi nggak boleh disembah. Berarti terjemahan yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Apa bedanya ilahun dengan Rabbun? Nah, antum, apa bedanya ilahun dan Rabbun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terjemahannya apa? Alhamdulillahi Rabbil, terjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjemahannya aja, Alhamdulillah, terjemahannya apa?
segala puji. Ini orang Indonesia semua kan? Orang Indonesia kan? Nah, coba antum yang orang Indonesia asli. Alhamdulillahirabbil alamin terjemahnya apa? Segala puji bagi Allah. Enggak terjemahan tuh, enggak terjemahan itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Loh tadi katanya Tuhan, la ilaha illallah Tuhan, Rabbun juga Tuhan. Ilah dan Rabb artinya apa? Beda. Ilah ini Tuhan, Rabb juga Tuhan, tapi Tuhan yang maknanya berbeda. Apa kira-kira perbedaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kita bicara tentang sejarah dakwah beliau ya. Beliau itu ketika di Mekah dimusuhi oleh kaum musyrikin. Kenapa? Karena menyampaikan la ilaha illallah, tidak menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Rabbul Alamin itu orang musyrik setuju Allah sebagai pencipta alam. Orang musyrik mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka. Gitu ya. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa'anna tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Nah, mereka berarti mengaku bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat apa itu? Tahu enggak itu? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu sajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Surat apa? Surat An-Naml. An-Naml. Teruskan. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal hum bal aksaruhum la ya'lamun. Itu termasuk ayat yang tasabihat ya. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka itu yakin dan percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Ya, terus apa? Qalilam ma tadhakkarun. Dan seterusnya. Itu mereka yakin. Berarti kenapa Allah Subhanahu kenapa Rasulullah dimusuhi di Mekah? Karena membawa la ilaha illallah, tidak membawa Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Alamin setuju. Ketika lihat itu, ketika beliau ya menulis perjanjian di Mekah, kan mereka juga mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Makanya ayat pertama yang turun di Gua Hira bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbika, Rabbun itu mereka sudah tahu. Bahkan bukan hanya kaum musyrikin, iblis pun, setan pun mengaku bahwa Allah
pencipta. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau yang menciptakan, aku Rabbi. Rabbi Tuhanku loh. Berarti iblis itu mengakui Allah sebagai Rabb, Tuhan pencipta. Tetapi iblis, tetapi kaum musyrikin, tetapi kaum kafirin tidak mengakui Allah sebagai ilah. Jadi dibedakan ya adik-adik ya. Ilah itu Tuhan yang disembah, dimintai pertolongan, digantungkan harapan kita ya. Tuhan yang kita hanya tunduk kepadanya saja, tidak tunduk kepada yang lain. Kalau Rabbun itu Tuhan yang mencipta, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, itu Rabbun. Itu kaum musyrikin paham, iblis paham. Yang nggak paham itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau sujud hanya kepada Allah. Makanya ketika diperintahkan sujud nggak mau. Suruh hanya menyembah kepada Allah, orang musyrikin juga nggak mau. Mereka mau menyembah Allah dan menyembah berhala. Paham ya? Berarti pertama kali dakwahnya Nabi itu mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah makna la ilaha illallah. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah itu maksudnya adalah itu surat Al-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Anbiya ayat berapa, ada yang tahu? Al-Anbiya surat keberapa? Surat keberapa? Al-Anbiya yang sebelah sini. Surat keberapa? Al-Anbiya. Ayatnya berapa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat berapa? Ayat 25. Jadi nanti adik-adik selain menghafal Al-Quran, kami minta selain menghafal Al-Quran urut, juga harus hafal ayat-ayat favorit. Oke? Ayat-ayat favorit ya, berikut dengan nomor ayatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, surat An-Naml, surat An-Nahl, surat Al-Anbiya, surat Al-Zariyat dan ayat-ayat yang lainnya yang antum harus ya, maksudnya menghafal selain menghafal urut. Karena itulah yang akan dipakai nanti ketika antum dikirim ya ke daerah-daerah. Nanti apa dalilnya Ustadz? Nah, apa dalilnya? Surat apa? Ayat berapa? Itu nanti ditanya. Ya, jadi selain menghafal Al-Quran, menghafal apa? Ayat-ayat favorit, ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang kenabian, ayat-ayat tentang hari akhir, hari kiamat ya, ayat-ayat tentang yaitu yang tauhid, nanti ayat tentang haji, ayat tentang jual beli, ayat tentang sholat, tentang zakat. Nah, namanya ayat-ayat tematik gitu ya. Baik, jadi itu pembinaan Nabi Muhammad SAW pertama kali di Mekah. Lah para sahabat itu ketika diajari la ilaha illallah mempunyai 3 sifat. Mempunyai 3 sifat. Disebutkan di dalam surat, coba ada yang hafal enggak? Surat Ibrahim, surat keberapa? Ada door prize enggak, Ustaz? Enggak ada ya? Ada door prize, saya tanya dapat hadiah sama dapat hadiah. Surat keberapa surat Ibrahim? Surat ke-14 ayatnya 24 hingga 27. Allah berfirman, alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibah. Teruskan alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibah. Lanjut. Alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha
Sama. Ini kelas berapa aja sih biar saya nggak salah. Mana yang kelas 1? Kelas 1 Katakan. Oh, kelas 1. Kelas edat kelas apa? Kelas 1, kelas edat. Kelas 2 mana? Oh, campur sini kelas 2, kelas 1. Kelas 3. Kelas 4. Oh, benar saya nggak salah tadi. Nanya kelas 4 semua. Calon-calon dai, ya. Alam taro kaifa daraba mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin kelas 4 kasajaratin thayyibatin. Jadi kalimat tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu bagikan sajaratun thayyibah. Apa arti sajaratun thayyibah? Kelas 1. Sajaratun thayyibah artinya apa? Mana? Sajaratun thayyibah artinya apa? Pohon yang baik. Maksudnya apa? Kelas 3. Maksudnya apa? Nah, sudah. Kamu, maksudnya apa sajaratun thayyibah di sini? Halo. Sajaratun thayyibah maksudnya pohon apa di sini? Jawab saya jawab pohon gitu loh. Salah nggak apa-apa. Jangan banyak pohon apa, bukan manfaatnya apa. Pohon jati, pohon mangga, pohon apa gitu. Pohon. Kalimat thayyibah di sini seperti pohon yang baik. Pohon apa? Pohon yang enak itu pohon apa? Yang buahnya enak, ya dimakan setiap Ramadan. Pohon kurma. Ah, pernah nggak lihat pohon kurma? Di mana? Memang ada. Memang di mana? Di TV. Pohon kelapa, tahu nggak? Nah, kayak gitulah. Seperti pohon kelapa, tingginya. Itu pohon kelapa, kamu goyang-goyang jatuh nggak? Pohon palem tahu? Ya kayak gitu, pohon palem tuh pohon kelapa, kayak pohon kurma tuh sama lah ya. Kamu goyang-goyang nggak bisa kan? Kenapa? Karena akarnya menghujam ke dalam tanah. Maksudnya akidah la ilaha illallah itu masuk di dalam hatinya sehingga dia kokoh, tidak bisa goyang. Ya, tidak bisa goyang. Artinya apa? Akidahnya kuat. Nggak bisa dia murtad, nggak bisa dia nyeleweng dari ajaran Islam walaupun diimimi dengan uang, dengan jabatan, ya, dengan apa juga enggak. Saya nggak mau meninggalkan agama Islam. Saya tidak mau meninggalkan akidah Islam. Kokoh. Itu para sahabat. Memang ada sahabat yang murtad? Nggak ada sahabat yang murtad. Alhamdulillah. Padahal ditindas, diintimidasi, disiksa, dibunuh, tapi tetap la ilaha illallah. Ya, ada sebagian kecil sahabat yang pindah agama, tetapi bukan di Mekah. Siapa? Ada sahabat Nabi pindah agama, dan di mana? Ada yang tahu? Kelas 4. Ayo, kelas 4. Mana? Sejarahnya gimana? Belajar sejarah. Siapa? Itu pun masih para ulama berbeda pendapat, benar enggak dia pindah agama ya, tapi salah satu pendapat ya beliau atau dia pindah agama. Ada yang tahu? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Hadiahnya apa? Teh. Udah sering dapat hadiah. Udah sering dapat hadiah. Siapa dia Ubaidil Al-Jahas itu? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu siapa? Loh, kan suaminya, istrinya Ubaidillah kok istrinya Rasulullah. Iya, sebelum itu dia siapa? Ummu Habibah itu. Masya Allah. Abu Sufyan itu siapa? Bapaknya siapa? Saudaranya Ummu Habibah siapa? Masya Allah. Dia murtadnya di mana? Masya Allah.
Kenapa murtad? Kenapa kok murtad? Karena bergaul dengan orang-orang Nasrani. Jadi dia itu suka main sama orang-orang Habasah. Di situ minum khamr, nggak ada, mungkin nggak ada teh. Kalau sini minum teh aja. Wah, pokoknya teman pergaulan itu yang menyebabkan rusaknya seseorang. Banyak adik-adik udah lulus dari Al-Itqan ini, pilih teman bergaul dengan para ustadz, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan teman-teman pesantren gitu ya. Jangan bergaul dengan orang nggak jelas yang beda agama. Boleh bergaul tapi sekedarnya, jangan jadi teman dekat. Kalau jadi teman dekat kayak gitu, kayak Ubaidillah bin Jahsh, akhirnya murtad. Tinggal Ummu Habibah suami istrinya sendiri. Akhirnya karena istrinya teguh, ini Ummu Habibah itu karena diajari la ilaha illallah oleh Rasulullah sehingga teguh. Suaminya murtad, diajak murtad, dirayu suaminya enggak, saya enggak akan murtad, saya tetap setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun saya di tanah perantauan di negeri orang lain sendiri sebatang kara, enggak ada suami, enggak ada bapak, bapaknya kafir, suaminya kafir, tetap dia mempertahankan akidahnya. Karena akidahnya kuat, maka Rasulullah tertarik dengan perempuan yang akidahnya kuat. Jadi adik-adik kalau menikah nanti cari yang akidahnya kuat. Seperti siapa? Ummu Habibah. Jadi nyari nanti siapa yang namanya Ummu Habibah. Ah itu dilamar. Tapi yang akidahnya kuat. Kalau Ummu Habibah anaknya Bu Sofyan nggak ada. Tapi yang akidahnya kuat ya. Itulah contoh orang Islam yang akidahnya kuat, seperti pohon kurma yang menancap akarnya ke dalam tanah. Itu ya. Yang kedua, fa'uha fis sama. Ya. Ini kelas berapa? Antum kelas berapa? Kelas 3. Apa arti far'uha fis sama? Far'on itu apa? Far'on cabang, fis sama ke langit, di langit, cabangnya di langit, pohonnya, daunnya itu menjulang ke langit. Maksudnya apa? Pohon kurma, pohon kelapa, pohon palem itu menjulang ke langit daunnya. Maksudnya apa di situ? Maksudnya bahwa orang yang kuat akidahnya yang dibina oleh Rasulullah SAW di Mekah itu cabangnya ke langit. Artinya ilmunya tinggi, belajar tadi 30 juz hafal, 8 matan ya, apalagi lah itu banyak sekali, berarti menjulang tinggi cabangnya, cita-citanya tinggi. Ini adik-adik harus punya cita-cita yang tinggi. Gantungkan cita-cita Anda yang adik-adik kelas 1, gantungkan cita-cita Anda di mana? Gantungkan di mana? Di tempat gantungan. Gantungkan di bintang, di langit sono. Gantungkan di langit. Jadi menggantungkan cita-cita itu di langit, jangan di tempat jemuran. Artinya cita-cita harus tinggi. Coba adik-adik, ini cita-citanya apa? Polisi. Oh. Polisi masih biasa. Kapolri. Nah, jadi apa? Kapolri, Ketua Polisi Indonesia, pimpinan polisi di Indonesia. Nah, itu baru mantep. Kalau polisi lalu lintas, Kapolri langsung yang memimpin polisi seluruh Indonesia, mengislamkan mereka. Wah, memimpin polisi dengan akidah. Nah, begitu. Minimal bisa ceramah di sana itu, ya. Bagus, citanya tinggi. Mana lagi? Yang belum ditanya siapa? Antum belum ditanya. Angkatan berapa? Kelas berapa? 2. Apa cita-citanya? Admin. Akmil, angkatan militer. Itu sekolahnya.
TNI jadi jenderal dong. Nah, Kopassus, pimpinan Kopassus, ya. Jenderal pimpinan, panglima perang, panglima. Ini cita-citanya polisi semua, nih. Polisi, tentara, nggak ada citanya jadi ustadz atau jadi nggak ada citanya jadi presiden atau jadi menteri, jadi pengusaha, bangun pesantren, nggak ada ya. Pokoknya gantungkan cita-cita setinggi langit, optimis, semangat hidup, itulah tinggi ya, daunnya menjulang ke langit. Dan jangan melindir. Melindir itu apa? Mungkin antum nggak paham ya. Jangan kecil hati, merasa rendah di hadapan orang. Kalau ada tokoh agama kayak paus ya, nyium tangan nggak kira-kira kalau paus datang, bukan paus ikan ya, paus, karena ada seorang paus yang ya dari Vatikan itu datang ke pesantren itu, kan kira-kira dicium tangannya nggak? Itu kita itu harus jadi orang Islam yang tegak ya, tegak lurus, tegak kepala di hadapan siapapun juga. Dalilnya surat apa? Surat Ali Imran 130 berapa? 38 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, merasa sedih, padahal kalian adalah orang-orang yang tinggi. Orang Islam itu tinggi, bukan kita yang meninggi, Islam. Isyhadu bi anna muslimun, kami ini orang Islam, tidak malu menyebut saya muslim, saya muslim. Nah, kalau pakai kaos itu tulisannya I'm muslim, ana muslimun. Nah, begitu. Nanti kalau di pedalaman itu saya muslim. Kalau di Eropa saya muslim. Begitu, memang namanya muslim dia. Tidak ada yang namanya muslim. Hah? Ada namanya muslim? Ada Ustaz Muslim. Mana? Ustaz Muslim. Ustaz Muslim. Beliau itu bangga di mana-mana, saya muslim. Ya, alhamdulillah kan bagus. Namanya muslim. Saya juga murid dari Medan, namanya muslim juga. Daripada namanya kafir kan nggak bagus. Namanya kafir, namanya setan ada itu. KTP-nya namanya siapa? Setan. Punya tetangga namanya malaikat. Jadi ditemukan di TV. Ya, ini malaikat nih. Muslim ya, bagus ya, muslim. Ana muslimun wa ana mu'minun. Muslim. Adiknya namanya mukmin ya? Enggak. Bukan. Kakaknya Muhsin. Bukhari ya? Oh iya, Masya Allah. Kakaknya namanya Bukhari, bapak namanya Muslim, adiknya namanya Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ada Ustaz Bukhari di sini kan? Ustaz Bukhari ya? Tapi bukan Bukhari Muslim ya? Ustaz Bukhari itu punya teman namanya Ustaz Bukhari Muslim. Ini kan bukan Bukhari Muslim kan? Bukhari Abdul Mu'id ya. Itu temannya namanya Bukhari Muslim. Saya juga punya tuh Bukhari Muslim. Rumahnya di Bekasi. Kalau beliau kan Muslim saja. Gabungan nggak apa-apa, itu nama-nama yang bagus. Jadi salah satu supaya kita itu semangat, supaya kita itu citanya tinggi, namanya juga harus bagus. Namanya Bukhari, namanya Muslim, namanya Tirmidzi, Abu Daud, supaya kita ke depan seperti Imam Muslim, seperti Imam Bukhari. Bahkan saya yang punya murid itu para nabi. Ya, murid saya itu ada namanya Jibril. Itu. Yang kedua namanya Ibrahim. Yang ketiga namanya Isa. Ada juga Ilyas. Nabi semua murid saya. Jadi kalau ngabsen, saya nggak pernah pakai absen, tinggal ngurutkan aja. Subhanallah ya. Ada lagi makulam. Jadi cita-cita harus tinggi. Gantungkan cita-cita Anda setinggi langit, dan itu salah satu syaratnya
ilmunya harus tinggi. Ilmu tinggi itu dengan sekolah. Kalau antum masih tingkatan SMA, itu baru pembukaan, baru kunci-kuncinya saja. Antum harus sekolah lagi S1, kemudian S2, kemudian S3 sampai mentok, tidak ada kuliah lagi, baru selesai. Itu ya. Jadi cita-citanya ya sekolah sampai doktor gitu ya. Kalau ada uang, kalau ada beasiswa, ada peluang, banyak peluang, yang penting bercita-cita dulu. Kenapa harus sekolah, Ustadz? Sekolah itu bisa menambah ilmu. Sekolah itu bisa menambah 12 poin. Nah, untuk sekolah ini ada 12 poin yang antum dapatkan. Apa 12 poin itu? 12 poin ini kita ringkas dari surat Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya orang kampung di Kanaan, di Palestina sana, tiba-tiba di Mesir, ke Mesir, kemudian menjadi perdana menteri, jadi pemimpin di Mesir dan mengislamkan seluruh orang Mesir. Kenapa? Kamunya 12 langkah. Coba dihafal 12 langkah itu. Ilmu, konsultasi, relasi, ya, organisasi, money, teman, kader, ya, punya teman, punya kader, bersafar, ya, kemudian demografi, kemudian narasi, ya, kemudian proses dan banyak pintu. Ada yang bisa ngulangi? Bisa ngulangi, ada 12 poin. Ada yang bisa ngulangi? Kunci-kunci sukses, 12 tangga kesuksesan menurut Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga sebenarnya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ketika di Mekah sampai Madinah, sampai beliau bisa menguasai seluruh jazirah Arab, mengislamkan seluruh jazirah Arab karena menggunakan 12 langkah ini. Yang bisa menghafal dapat hadiah. Ambil dari Ustaz Fajri insyaallah. Terserah mau diberi hadiah. Ada yang enggak 12 hafal? Nah, salah satu cara menghafal supaya cepat diringkas. Diringkas menjadi Ikram, TK, SDN, PP. Nah, dia bisa ngulangi nggak singkatannya? Singkatannya aja nggak bisa ngulangi gimana? Ikram itu nama. Di sini ada nggak santri yang namanya Ikram? Ikram, nggak ada. Ya bisa diterima kalau ada orang yang daftar namanya Ikram. Ikram itu I-K-R-O-M. Ikram, dimuliakan. Ayo muliakan dia. Kenapa mulia? Karena punya ilmu. Ikram. Nah, Ikram ini anggap saja nama tetangga lah ya, atau keponakan. Ikram. Ketika lahir diberikan nama oleh bapaknya Ikram, Muhammad Ikram. Ikram ini pertama kali supaya sukses dia masuk TK. TK tahu taman kanak. Habis masuk TK masuk SD mana? SD negeri, SD Muhammadiyah, SD swasta. Dia masuk SDN, Sekolah Dasar Negeri. Habis masuk SD mana? Masuk Pondok Pesantren Al-Itqan. PP, Pondok Pesantren. Ada yang bisa ngulang? Yang angkatan 4 ya, ulangi. Yang 12 tadi dengan cara seperti itu. Apa? Ikram, TK, SD, NPP. I itu ilmu. Oke? Ilmu. Dia itu punya ilmu. Nabi Yusuf punya ilmu. K itu konsultasi kepada yang lebih tua, yang lebih punya ilmu. Beliau konsultasi dengan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian beliau punya relasi. Jadi belajar itu nggak cukup, harus banyak kenalan. Kenal dengan Ustadz Fulan, kenal dengan Ustadz Fulan. Kalau tadi mau jadi polisi itu harus kenal dengan Pak Polisi. Yang tadi mau jadi TNI harus kenal dengan siapa? Pak Prabowo. Nah kan dia tentara. Begitu ya. Siapa aja harus punya relasi di Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Sekolah pun, atau mau sekolah ke luar negeri enggak? Mau.
caranya apa? Harus punya kenalan. Nah, begitu. Sekarang itu zaman kenalan, kenal selesai, nggak kenal udah masalah. Lah antum bisa sekolah di sini dari Aceh, dari NTT, katanya dari jauh-jauh. Kok bisa tahu pesantren Al-Itqan dari mana? Kan masuk gang-gang, ini susah nyarinya. Kok bisa? Oh saya aja yang di Bekasi aja nggak tahu tempatnya. Kalau nggak diberitahu Ustaz Fajri, lo antum kok tahu di sini gimana caranya? Halo? Kenapa tahu? Antum dari mana? NTT ya? Kok bisa tahu sini lewat Google Map atau gimana? Hah? Apa? Pesannya di Bali, Ustaz. Dia mondok dulu di Bali, lihat pesannya dari Bali. Oh, di Bali, NTT tapi mondok di Bali. Dari Bali punya ustadz. Terus ustadznya ngapain? Hah? Masukin di sini. Oh, dia kenal ustadznya itu. Kenal dengan pesantren ini. Nah, itu namanya apa? Relasi, punya kenalan, hubungan. Kalau antum nggak kenal dengan ustadz itu, kalau ustadz itu nggak kenal dengan ustadz salah satu ustadz di sini, ya nggak mungkin itu. Zaman sekarang itu zaman kenalan. Kalau itu banyak kenalan mudah. Itu namanya relasi. Nabi Yusuf bisa sampai Mesir, hanya punya kenalan. Gratis lagi ke Mesirnya. Itu pernah ke Mesir nggak? Nabi Yusuf dulu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada mobil, bisa sampai Mesir. Antum ada pesawat nggak bisa sampai Mesir, berarti kalah dengan Nabi Yusuf. Caranya gimana Nabi Yusuf masuk Mesir? Masuk sumur dulu. Iya kan? Masuk sumur, ditemukan oleh musafir, dibawa, enggak bayar karena diambil dia. Mau dijual di sana, dijual di pasar budak, makanya gratis. Itu cara sekolah gratis tuh kayak gitu. Saya alhamdulillah sekolah dari awal sampai akhir nggak pernah bayar, gratis terus. Ya karena ngikutin Nabi Yusuf kayak tadi. Cuma saya nggak masuk sumur, dibawa orang. Udah nggak usah sekolah, nggak punya uang, udah nggak apa-apa gratis. Di sini kan juga gratis juga kan. Begitu para hadirin ya, punya relasi, kemudian apa? Berorganisasi. Nah, itu harus punya kenal nih. Kalau ini teman-teman, kalau sekolah di sini nggak jangan sekolah, kamar, kelas, masjid, pulang jangan. Masing-masing kenalan, oke? Dicatat nama kamu siapa, namanya di mana, nomor teleponnya berapa, punya adik enggak, yang perempuan katanya, nanti ke depan mau dinikahin, boleh nggak masalah. Ya, kemudian rumahnya di mana, nanti kalau pas kunjung kemana, kunjung ke NTT, ke Bali tadi kunjung ke rumahnya siapa ini, bisa. Dulu saya seusia antum sudah keliling Indonesia gratis lagi. Karena setiap kota itu ada teman kenalan. Kunjung situ, habis kunjung tidur, pulang diberi uang, terus begitu. Jadi bukannya gratis, pulang dapat uang banyak. Karena keliling, ya semuanya kenalan pondok. Kayak antum ini, semakin banyak santrinya, semakin banyak kenalannya, dan semakin mudah hidupnya dan gratis semuanya. Karena kenalan, relasi. Ya, kemudian organisasi, karena masuklah organisasi. Maka nanti kalau saya anjurkan adik-adik kalau sekolah di luar negeri atau ke mana, ke pedalaman, itu masuk organisasi apapun juga untuk banyak kenalan organisasi. Kemudian apa? Manis punya uang. Orang nggak punya uang susah hidup, makanya harus bekerja sungguh-sungguh supaya bisa punya uang. Kalau punya uang nanti insya Allah akan bisa maju, bisa sekolah juga, karena walaupun gratis biayanya kan gratis, biaya perjalanan. Punya uang, kemudian apa lagi? Punya teman, punya kader adik kelas, ya. Kemudian banyak berjalan safar, ya. Kemudian demografi, banyak teman. Kemudian bagaimana kita bisa bicara bagus, terangkan dengan baik supaya diterima masyarakat, itu pakai narasi. Jadi nanti kalau dikirim ke pedalaman adik-adik, itu bicaranya harus baik, caranya juga baik, biar tidak ditolak. Saya dengar tadi ada salah seorang di Sumatera ya, itu karena baik tutur katanya, sopan santunnya, akhirnya apa? Diambil menantu oleh orang kaya di situ. Kakak kelas Anda namanya siapa? Nggak tahu, pokoknya ada ya. Nah itu di sana. Kenapa? Cara ngomongnya pintar, namanya narasi ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa mengambil adiknya Benyamin dengan cara yang baik tanpa terjadi gejolak, sehingga
beliau bisa dipercaya oleh raja jadi perdana menteri, kemudian bisa mengambil adiknya Benyamin, bahkan bisa memboyong keluarganya 70 orang dari Palestina ke Mesir. Subhanallah, itu pakai narasi, kekuatan kata-kata, kekuatan tutur kata yang baik. Terus Nabi Sulaiman bisa menundukkan Ratu Bilqis bukan dengan perang, tapi dengan narasi. Ya, kata-kata yang baik. Kemudian P itu proses, kita butuh waktu lama. Adik-adik kalau kepingin sukses butuh waktu yang lama, tulus zaman. Belajar itu kan perlu tulus zaman. Jangan SMA sudah selesai, saya sudah hafal, ini jangan. SMA baru tingkat yang dasar, harus belajar perlu waktu yang lama. Nabi Yusuf alaihissalam ketemu sama bapaknya perlu 40 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya dari umur 40 tahun baru berhasil umur 63 tahun, perlu 23 tahun. Antum untuk sukses jadi polisi perlu berapa tahun supaya jadi Kapolri? Perlu 30 tahun, 40 tahun, begitu ya. Jadi kalau bercita-cita ada targetnya berapa tahun. Nah begitu nanti biar sukses, gitu ya. Dan banyak pintu, P itu banyak pintu, semua ditembus ya, semua kemungkinan bisa didatangkan. Artinya apa? Itu insya Allah berhasil. Baik, saya kembali kepada pohon yang tinggi cita-citanya, tinggi ilmunya, sehingga menjadi orang bermanfaat. Maka ciri ketiga dari pohon yang baik adalah tu'ti ukulaha kullahin. Pohon kurma itu berbuah terus. Pohon kelapa itu berbuah. Pohon kurma itu lama, tahun 3 tahun, bermanfaat di mana saja, kepada siapa aja. Barang siapa yang rumahnya ada kurma maka tidak akan lapar selamanya. 3 biji kurma sama dengan 1 piring nasi uduk. Jadi kalau nanti lapar di pedalaman nggak ada nasi, cukup bawa kurma 3 biji. Para sahabat itu jalan berbulan-bulan di padang pasir bawa nasi goreng enggak. Nah, makanya enggak nasi uduk, kerupuk, mie apa, sari mie, indomie enggak ada itu. Bayang sahabat itu. Ya. Makanya kurma, madu, daging kambing, daging unta, bergizi semua. Makanya kuat mereka. Kalau makannya kerupuk tempe enggak kuat. Makanya nanti kalau ke luar negeri ngikutin makanan di daerah. Kalau antum mamanya kemana ini? Ke daerah pedalaman, ya ikut makan tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ. Nah, begitu ya. Jadi supaya kuat dan sesuai dengan lingkungan. Kalau antum di Jerman atau di Eropa, ya makannya sesuai dengan makanan setempat. Nah, begitu seterusnya. Makanya pohon kurma itu bermanfaat dan pohon yang paling baik di dunia. Buah kurma adalah buah yang paling baik di dunia. Kalau antum nggak kenal kurma, kelapa aja lah. Kelapa itu manfaatnya apa? Batangnya bisa untuk membuat masjid, membuat aula. Boleh pakai batang kelapa. Kemudian pelepahnya bisa untuk menutupi kalau kita nggak punya masjid, pakai apa tenda, atasnya masjid Rasul itu pakai pelepah kurma. Kalau gitu pelepah apa? Kelapa. Kelapa sendiri batoknya itu isinya air kelapa. Air kelapa muda itu bagus. Adik-adik kalau lemes ya sakit minta dibelikan sama Ustadz belikan saya air kelapa dicampur dengan madu langsung bisa lari itu. Itu kuat. Ya. Itu baru belum nanti pohon kelapa biji kelapanya, dalam kelapanya itu bisa untuk bumbu dan sebagainya kan. Paro dipakai untuk masak-masak, banyak. Batoknya bisa dibakar untuk nyate dan seterusnya. Pokoknya manfaatnya luar biasa. Makanya orang Islam itu selain akidahnya kuat, tinggi cita-citanya, harus bermanfaat bagi orang banyak. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian ada membawa manfaat bagi manusia. Maka nanti kalau dikirim ke pedalaman, dikirim ke daerah, harus memberikan manfaat pada masyarakat sekitar.
Makanya selain belajar di sini diajari nggak life skill, atau maksudnya diajari nggak semuanya bekam, diajari nggak murut, mijat, diajari nggak? Ada ya, diajari cara ngobatin orang sakit, orang keseleo, ya. Kemudian pengobatan yang mendasar itu penting. Saya punya banyak teman di Saudi umpamanya, dia cuma ngurut-ngurut, disuruh tinggal di sana selamanya, dibangunkan rumah hanya karena bisa ngurut. Oh kok enak, udah kamu tinggal di sini, saya buatkan rumah. Mau sekolah di sini, mau haji tiap tahun silahkan. Wah enak, hanya gara-gara ngurut. Nah, itu life skill penting. Bahkan kadang-kadang berdakwah sambil ngurus, sambil bekam, itu berdakwah tausiah, akhirnya masuk Islam. Begitu para hadirin rahimakumullah. Ruqyah, dulu sahabat Rasulullah SAW ketika pulang dari perang, itu ada kepala suku di situ, dia nggak menerima. Kamu siapa? Tamu-tamu, diusir dari situ, nggak diberi makanan. Tiba-tiba kepala sukunya sakit, digigit ular lagi jengking. Oh, akhirnya diobati, dukun-dukun nggak ada sembuh. Panggillah sahabat, tolong saya diobatin, dibacakan Al-Fatihah. Berapa kali sembuh. Wah dia senang, wah ini bagus ini. Udah kumpulkan semua teman kamu, saya sembelihkan 250 kambing. Yang tadinya diusir gara-gara bisa mengobatin, akhirnya diberi 250 kambing. Nah itu pentingnya life skill. Artinya apa? Harus bermanfaat bagi manusia, bisa dengan ilmu, bisa dengan apa tadi life skill ya, atau bisa ngurut, bisa bengkel, bisa nyupir, bisa apa bisa. Kemudian ada yang nanya, Ustadz punya nggak sopir yang bisa berbahasa Arab ya, syekh itu syekh besar di Arab Saudi, punya nggak sopir yang bisa berbahasa Arab ya, dan dia baik akhlakul karimah. Saya kalau kenal antum bisa nyopir, saya suruh. Kenapa? Jadi sopirnya syekh, talaki dengan syekh langsung sambil nyamper sambil kaifa hal Ustaz. Syekh, ma makna hadil ayat? Dia jawab. Dia jadi pinter nyopiri syekh, pinter. Talaki sama syekh, gratis lagi, diberi uang lagi. Kemudian di sana bisa haji dan umrah tiap saat. Oh sama syekh, kayak Nabi Yusuf alaihissalam itu talaki jadi sopirnya perdana menteri sebelumnya. Makanya jadi mengganti ya, istrinya Zulaikha itu kan orang besar. Dia talaki di situ, walaupun bukan syekh dia. Artinya pada rahimakumullah, kalau antum punya kelebihan, baik itu ilmu, baik itu apa namanya, tadi itu keahlian bidang tertentu, manfaatkan. Belajar yang lain bukan sekedar